Selama 7 tahun ini apakah pernah pindah agensi? Saya sakitnya baru mulai 3 tahun setelah suntik vaksin COVID. Vaksin COVID. Kamu Iya, setelah vaksin COVID, terus aku jadi autoimun lupus. Terus kakiku semua nggak bisa gerak. Jadi selama 3 tahun tuh aku kena fibrosis paru-paru juga. Setelah kena COVID, tuh kena fibrosis paru-paru. Fibrosis paru-paru tuh paru-parunya semakin hari semakin mengeras. Terus badan saya tuh semakin gemuk. Dulu saya cuma 55 kilo, jadi 110 kilo. Dan ada kabar nggak dari rumah sakit kapan kira-kira mereka selesai? Lah ini kemarin aku tuh ngedrop banget masuk ke ICU. Ini aku di ICU. Iya. Aku masuk di ICU, ketambahan sekarang kena diabetes. Oke. Terus ya aku nggak minta bantuan apa-apa, maksudnya nggak kenapa. Aku cuma nanya, aku kan diputus kontrak kan sama majikan. Kemarin tanda tangan kan udah kemarin, cuman akhir keluar dari majikan itu kan tanggal 15 bulan 7. Boleh pulang ke Indonesia. Tapi boleh nggak aku, misalkan aku tetap berobat di Taiwan dulu gitu. Saya pikirkan caranya. Saya sudah follow kamu. Nanti saya udah ngubungi KDI, udah ngubungi SBPIT. Ya semuanya cuma bisa mantau dari luar aja. Oke. Terus masalahnya itu apa namanya? Saya kan tanggal 7 bulan 15 itu aku harus keluar dari majikan. Orang KD siapa yang menanganin? Pak Giri sama Pak Arif. Pak Arif Sulistyo langsung. Pertama saya ngubungi Pak Kadir tapi nggak pernah digubris. Terus ngubungi Pak Arif langsung lewat TikTok, digubris, suruh di follow sama Pak Giri. Pak Giri ngubungi saya. Tapi cuman sebatas memantau mbaknya di mana, cuman gitu aja. Saya akan bersurat kepada KDI nantinya. Ya, saya izin dulu, saya follow kamu. Jadi selama 3 tahun tuh saya nggak pernah minta bantuan siapa-siapa. Saya kerja, saya bayar sendiri, kemoterapi saya juga bayar sendiri. Saya udah kemoterapi 6 kali, terus ini kemarin ditambah 5 kali. Satu obatnya itu 38.000. Oh ya Allah. Dan kamu bayar terus? Ya aku bayar lewat Centauka, sekarang aku punya asuransi. Asuransi yang bantu kamu? Cuman aku takutnya gini, nanti kalau aku mati di sini, Jangan. Kalau aku mati di sini, sampai aku mati di sini, agensiku juga nggak peduli sama aku gitu loh. Nanti coba Koko yang ini ya. Koko yang coba tanganin ya. Bantu doanya. Koko coba besok Koko akan bersurat. Tapi sebenarnya Koko mau bertanya-tanya secara personal dulu sama ibu. Ini ibu belum pernah pindah agensi sebelumnya kan? Belum. Satu agensi. Satu majikan. PT mana yang berangkatin dulu? PT Alwida Wijaya. Alwida. Oke, nanti Koko coba akan melakukan kontak dengan pihak-pihak yang terkait. Saya mau mempertanyakan apa step selanjutnya, apa upaya mereka. Ya, termasuk juga kepada pihak KDI. Nanti coba Koko layankan surat. Ini kan kemarin kan aku ngedrop HP ku tinggal 3. Maunya sampean sekarang mau tetap bisa berobat sampai merasa benar-benar sudah sedikit membaik baru pulang, benar ya? Iya. Itu harapannya ya? Iya. Baik. Nanti soalnya kan waktuku cuman sampai bulan 7 tanggal 15 harus keluar dari Taiwan. Sampean Indonya asalnya mana? Semarang. Kebetulan pengacara kita Bapak Mr. G, beliau cukup kuat darah Semarang. Insya Allah nanti akan kita bantu sepenuhnya.
Yayasan Hongyan, Yayasan Koko juga ada di Semarang. Ya, nggak usah khawatir, nanti besok saya sudah berkontak dengan ibu, saya coba bersurat kepada pihak KDI, kalaupun nanti terjadi sampai tetap harus dipulangkan, kita akan melakukan bantuan ke Semarang langsung. Ya, kita akan upayakan langsung ke Semarang, dan kebetulan yayasan kita Hongyan ada di Semarang. Nanti saya akan beri perintah kepada anggota-anggota di Semarang untuk coba membantu sampean dari segi manapun yang mungkin bisa membantu. Ya, oke Ibu ya. Saya cuman minta bantuan kalau bisa saya berobat sampai benar-benar sembuh. Ya setidaknya saya bisa jalan gitu. Baik Bu, saya Karena nanti akan kaki saya tuh jadi bengkak kayak gini loh kok. Oh, Sampai kayak gini kok. oke. Iya Bu. Sama nanti balikin aja Bu. Kurang tega aku. Dulu kurus ya berarti ya? Iya, aku dulu 55 kilo kok. Pembengkakan berarti. Usia sampean kalau boleh saya tahu? 44 tahun. Ya nggak tua-tua banget tuh. Mudah lah itu. Iya, tua banget. Di dalam keluarga Ibu di Indonesia, apakah masih memiliki keluarga yang bergantung pada sampean? Banyak kok, semua bergantung sama saya. Siapa saja? Siapa saja? Ada bapak, ada adik. Bapak, bahkan adik. Iya, anak-anakku ikut suamiku. Anak ada berapa? Anak 2. Suaminya usahanya apa atau kerjanya apa? Bukan suami lagi, udah bukan suami. Ya Allah. Nah adik kenapa kamu hidupin adik? Iya, karena dia nggak bisa kerja. Gak bisa kerjanya kenapa? Iya, ada trauma gitu. Ada sesuatu kejadian yang membuat dia trauma. Kalau orang tua usianya berapa? Bapakku paling 60. 65-an. 65 tahun. Iya kan. Aku tuh kemarin tuh kan gini toko. Oke, aku ditambah kontrak kerja sampai 9 tahun kan sama majikan. Memang dulunya kan aku masih sehat kok. Iya. Tapi begitu kesini nenek tuh semakin nggak pernah tidur kalau malam. Jadi aku nggak pernah tidur sama sekali. Darahku tuh ngedrop sampai 3. Dokter tuh sampai bilang gini, orang lain tuh kalau 3 tuh udah meninggal loh. Katanya gitu. Kamu kok masih kuat gitu. Tambah darah 6 tuh, 6 kantong tuh masih ngedrop lagi. Sampai dicari semua penyakitnya itu. Akhirnya baru ketahuan tadi aku ketambahan diabetes kayak gitu. Tapi dulu nggak diabetes, nggak ada diabetesnya.